Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni wal ayyam abad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perkenankan kami pada hari ini untuk menyampaikan sebuah kabar gembira yang datang dari Rasulullah SAW berkenaan dengan mengutamakan mengerjakan sholat fardu. Karena sholat fardu ini adalah perintah Allah Ta'ala dan bahkan dia hadiah dari Allah Ta'ala. Bila mana perintah agama yang lain datang melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk mengerjakan sholat ini, maka Allah Ta'ala telah memanggil Nabi SAW langsung ke hadiratnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru saja di bulan lalu, di bulan Rajab ini kita rayakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu pentingnya sholat ini sehingga walaupun 5 waktu dikerjakan, tetapi nilai keutamaannya sebagaimana ketika awal sholat ini diperintahkan kepada para nabi terdahulu, yaitu 50 waktu. Gerakannya, bacaannya tidak berubah sebagaimana perintah ini datang bagi nabi-nabi yang terdahulu. Yang terutama sekali adalah dari sholat ini diawali dengan taharoh yang benar, karena taharoh ini adalah kunci daripada berwudu yang benar, dan wudu yang benar ini kunci daripada diterimanya sholat, dan sholat ini adalah kuncinya surga. Sehingga rangkaian taharoh, berwudu, dan sholat ini satu paket yang harus kita pahami dengan baik, agar kemudian ketika kita mengerjakan sholat mempengaruhi batin dan konsentrasi kita. Sifatnya sholat adalah menghasilkan sifat di dalam diri kita seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Kalau tidak mampu, sesungguhnya Allah memperhatikan kita. Sehingga sholat itu sesungguhnya didengar, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita diminta untuk khusyuk, atau bahasa kita hari ini berkonsentrasi. Kali ini, di hari ini saya akan membacakan satu hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan sholat, utamanya terkait dengan sholat yang dikerjakan di waktu malam. Di waktu malam ini berarti ada 2 waktu sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Di mana kedua sholat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada sebagian orang yang sangat mengutamakan kedua sholat ini untuk mengerjakannya secara berjamaah. Tapi sungguhnya hakikatnya sholat berjamaah ini dikerjakan di tempat azan dikumandangkan dengan cara berjamaah menurut baginda Nabi SAW. Sehingga hakikatnya adalah 5 waktu sholat. Maka penggalan hadis ini untuk lebih menekankan pentingnya menjaga waktu sholat, terutama terkait dengan waktu sholat di malam hari. Baiklah, saya akan bacakan satu hadis. Hari ini, hadis ini saya ambil dari kitab Fadilah Amal pada bab terkait dengan kitab Fadilah Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahil bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basil masyaina fi dhulami ila masajidi bin nurit ta'mi yaumil qiyamah. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.
Kami ulangi dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis surat Ibnu Majah, Ibnu Kuzaifah, dan Hakim dari kitab At-Targhib. Pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita. Dan setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Ta'ala akan bertanya, di manakah tetangga-tetanggaku? Malaikat bertanya, siapa tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala ialah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga. Dikutip dari kitab Jami'us Sahih. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin. Kemudian beliau membaca ayat, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudhu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu sholat selepas sholat adalah penghapus dosa. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh jarak seseorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan sholat di saf yang pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan susah dan matahari sangat terik, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan rahmat Allah Ta'ala. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa barang siapa mencintai masjid, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Setiap syariat agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mengandung banyak keberkahan, kebaikan dan pahala yang tidak terkira. Di samping itu juga mengandung banyak maslahat dan kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala yang sangat sulit untuk diketahui hakikatnya. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui rahasianya. Masalah itu akan ditampakkan Allah Ta'ala sesuai dengan tingkat kemampuan dan kefahaman setiap manusia. Makin tinggi tingkat kemampuan dan kefahaman seseorang, kian banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah diberikan Allah Ta'ala di balik hukum tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat-maslahat yang terkandung dalam sholat berjamaah sesuai pemahaman masing-masing. Dalam kitab Hujatul Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullah alaih menulis tentang maslahat sholat berjamaah yang terjemahnya dan maksudnya adalah sebagai berikut. Di antara masalah sholat berjamaah agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk. Untuk itu tidak ada cara yang lebih baik kecuali kita
menjadikan salah satu ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara terang-terangan, baik yang pandai maupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa, semua akan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga adat istiadat pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih penting dan lebih luas dalilnya melebihi sholat. Oleh karena itu, wajib memulainya dan mengajak orang lain menjadikan sholat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan satu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi budaya masyarakat. Dalam agama ada golongan orang yang patut dikedepankan dan diteladani. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan ajakan. Ada pula yang masih lemah imannya. Dengan sholat berjamaah, orang yang tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang mengajaknya rajin beribadah. Orang yang tidak punya pengetahuan agama akan bertemu dengan ulama. Orang yang tidak punya pengetahuan agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara ibadah yang benar, serta menganggap bahwa ibadah kepada Allah Ta'ala ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak untuk diperiksa keasliannya. Sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, sholat berjamaah adalah untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, mengharap rahmat Allah Ta'ala, dan takut kepada Allah Ta'ala, sehingga menurunkan rahmat dan berkah atas berkah Allah Ta'ala yang menimbulkan pengaruh baik yang luar biasa. Inilah maksud umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibentuk, yaitu untuk mengagungkan asma Allah Ta'ala dan memenangkan Islam atas agama yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak mempedulikan cara-cara di atas, yaitu mengumpulkan kaum muslimin semuanya, baik orang umum, orang penting, orang kampung, dan orang kota, untuk menunaikan syiar Islam yang terbesar dan ibadah yang tertinggi, yaitu sholat. Oleh karena itulah syariat Islam menitik beratkan sholat Jumat dan sholat berjamaah dengan menerangkan berkah dan rahmat yang terkumpul di dalamnya, dan azab yang diturunkan bagi yang meninggalkannya. Dalam hal ini pertemuan dibagi dua, yaitu pertemuan kecil setiap lingkungan dan pertemuan seluruh kota. Pertemuan setiap lingkungan mudah diadakan setiap waktu, sedangkan mengadakan pertemuan seluruh kota setiap waktu adalah sulit. Oleh karena itulah ditetapkan bagi kita pertemuan setiap sholat fardu di masjid masing-masing. Kemudian pertemuan seluruh kota sepekan sekali dengan jemaah sholat Jumat. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana telah dijelaskan dalam satu hadis tentang keutamaan sholat yang semestinya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan sholat yang dikerjakan dengan baik sebagaimana uraian yang telah kita dengarkan tadi bersama akan menyelesaikan masalah-masalah kita, menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sholat ini adalah munajat langsung seorang hamba kepada Ta'ala, sehingga ketika para sahabat telah diberi kabar tentang sholat, mereka sangat bergembira, karena dengan cara itu mereka langsung dapat minta kepada Ta'ala dengan perantara sholat mereka. Hari ini kita perlu belajar sifat-sifat sholat yang baik dari para sahabat, sehingga hari ini sholat akan menyelesaikan masalah-masalah kita, masalah kehidupan dunia kita, apalagi masalah kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan, marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh memperhatikan sholat ini, memperbaiki kualitasnya, zahir dan batinnya, sehingga selepas sholat terasa dalam diri kita merasa kehadiran bahagia, berjumpa dengan Allah Ta'ala, mengadu masalah-masalah kehidupan kita kepada Ta'ala, mengadu semua kelemahan-kelemahan yang kita miliki kepada Ta'ala, dan langsung minta tolong kepada Ta'ala agar kelemahan-kelemahan dan
persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ada sebuah syair yang mengatakan, walaupun hidup 1000 tahun, tiada sholat, apalah artinya. Nah, ini satu penggalan dari syair. Sebuah lagu yang sangat terkenal yang dibawakan oleh grup Nasyid Raihan dari Malaysia. Jadi walaupun hidup 1000 tahun, tanpa sholat, apalah artinya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengisi hari-hari kita dengan menjaga sholat dalam diri kita, dan paling baik kita mengerjakan dengan berjamaah bagi para lelaki utamanya, dan menjaganya di awal waktu bagi wanita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pengajian kita di minggu ini. Maka insya Allah pengajian ini akan kita lanjutkan di minggu depan dengan topik yang berbeda. Untuk itu marilah demi kesempurnaan majelis pada hari ini kita bersama-sama menutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.